Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai menentukan banyak anggota himpunan. Ini ada 4 variasi tipe soal yang mungkin atau cukup sering dibahas di materi banyak anggota himpunan. Kita menghitung dulu untuk yang nomor 1. Banyak itu mengacu ke kata ada berapa. Ya, jadi kalau kalian menjumpai kata banyak itu biasanya berkaitan erat dengan pertanyaan ada berapa anggota himpunan tersebut. Nah, gitu ya. Oke, di sini untuk yang pertama, himpunan huruf pembentuk ya atau huruf pada kata matematika. Kalau kita tuliskan matematika secara detail, ini ya, M A T E M lagi A T I K A. Oke ya, ini anggota himpunannya. Jadi untuk soal yang nomor 1, jangan sampai kalian menghitung ini sebagai anggota yang banyaknya ada 10 ya. Di sini memang hurufnya ada 10. Cuma kalau pada himpunan, jika ada 2 unsur yang sama, maka itu dianggap satu saja. Jadi ketika di sini ada M lagi, maka untuk M yang kedua ya bisa ditiadakan karena cukup dihitung M yang pertama saja. Kemudian A-nya pun begitu. Di sini A-nya ada 3 malah ya. Sama, A-nya cukup dihitung 1 kali saja. Jadi A yang kedua dengan yang ketiga kita tiadakan. Kemudian apakah ada huruf lagi yang sama? Ada 1 lagi yaitu huruf T. Ini ya, matematika. Nah, ini huruf T-nya ada 2, kita tiadakan 1 atau kita hapus 1. Sehingga tidak ada huruf lagi yang sama. Harus semuanya berbeda. Sehingga kalau semuanya berbeda, sekarang anggotanya ada berapa? 6. Maka banyaknya anggota himpunan itu adalah 6. Nah ya, kita tuliskan di sini. Nah ini kalau misalkan untuk soal nomor 1 ini berupa himpunan A, ya misalkan ini himpunan A, maka banyaknya anggota himpunan A dalam matematika itu disimbolkan sebagai N dalam kurung A. Ya, jadi misalkan A ini adalah himpunan huruf pada kata matematika, maka NA atau banyaknya anggota himpunan A bisa kita tuliskan 6 ya, seperti yang tadi sudah kita bahas. Kemudian misalkan juga ya biar ini lebih mudah pembahasannya, anggap aja untuk yang himpunan kedua kita anggap sebagai himpunan B. Maka nanti kita akan mencari banyaknya atau berapakah nilai NB ya, banyaknya himpunan bilangan B, banyaknya anggota himpunan bilangan B. Di sini redaksinya adalah bilangan ganjil antara 15 dan 30. Bilangan ganjil antara 15 dan 30. Di sini 15 itu adalah bilangan ganjil. Kalau menggunakan kata antara, artinya 15 ini hanya digunakan sebagai batasnya, tapi tidak termasuk. Jadi kalau himpunan B itu bilangan ganjil antara 15 dan 30, maka 15 tidak termasuk anggota himpunan B. Sehingga mulai dari berapa? Ya setelah 15, bilangan ganjilnya berapa? 17, kemudian naik 2 terus ya, karena ganjil 19, 21, 23, 25, 27, dan yang terakhir 29. Ini adalah himpunan B. Anggotanya 7, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Ada berapa ini? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Maka NP atau banyaknya anggota himpunan B adalah 7. Oke ya, nggak masalah. Kemudian kita anggap untuk yang ketiga ini kita anggap sebagai himpunan C. Yang nanti akan kita cari adalah N dalam kurung C atau banyaknya anggota himpunan C. Himpunan C adalah himpunan faktor dari 24. Ini ya, nanti juga di nomor yang keempat ada menggunakan istilah faktor. Faktor itu bisa diartikan bilangan yang habis membagi. Nah, contoh faktor dari 24 berapa? Ya, contohnya 2, 3. Ya, karena kan 2 dengan 3, kalau membagi 24 pas habis. Jadi kalau kayak 5, 7, itu kan kalau membagi 24 nggak pas ya. Maka 5, 7 itu bukan faktor. Kita data untuk bilangan yang habis membagi 24 dari yang paling kecil. Oh iya, ini ya, sedikit tambahan. Untuk kata faktor, meskipun secara matematis tadi ya, bilangan yang habis membagi. Secara teori, min 2 juga membagi habis 24. Min 3 juga, ya. Cuma ketika tidak ada keterangan lebih lanjut, itu yang dimaksud faktor di sini adalah faktor yang berupa bilangan asli, ya, sehingga positif, bukan bilangan yang negatif, ya. Kita mulai dari berapa berarti yang bisa membagi 24? 1, lalu 2, 3, 4, ya masih bisa. 5 enggak, 6, 7 juga enggak, 8. Kemudian ya kamu data terus nanti sampai semuanya tertulis. Ya, setelah 8 adalah 12 dan setelah 12 24. Nah, ini adalah bilangan-bilangan yang habis membagi 24, yaitu ada sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka N dalam kurung C atau banyaknya anggota himpunan C adalah 8. Oke ya, nggak begitu bermasalah. Nah, silakan nomor 4 ini kalau yang merasa berminat ya bisa dicoba terlebih dahulu kira-kira jawabannya berapa. Nanti kalau misalkan masih kesulitan kita bahas bareng. Kita anggap ini sebagai himpunan D ya, sehingga nanti kita mencari banyaknya anggota himpunan D. Nah, di sini himpunan D adalah himpunan faktor ganjil dari 36. Oke ya, untuk nomor 4 kita tuliskan dulu semua faktornya, nanti baru saya jelaskan lebih lanjut mengenai kata-kata faktor ganjil. Seperti tadi, bilangan yang habis membagi 24, kita data semua bilangan yang habis membagi 36, yaitu 1, 2, 3, 4, kemudian berapa? 6, lalu 9, 12, terus berapa lagi? 18, dan yang terakhir tentu ya 36 itu sendiri. Nah, di sini ada berbagai jenis bilangan, yaitu 1 ganjil, 2 genap, 3 ganjil gitu ya, kalau berdasarkan jenis ganjil atau genapnya. Nah, di soal itu meminta faktor ganjil saja. Artinya 2 tidak termasuk ya, karena 2 genap, 4 tidak termasuk, 6 juga sama, 12 tidak termasuk, 18 juga tidak, 36 pun tidak. Sehingga yang dimaksud faktor ganjil dari 36 adalah 1, 3, dan 9. Ya, berarti banyaknya anggota bukan tadi ya, bukan sebanyak ini. Berapa tadi yang kita coret? 6 ya. Jadi bukan sebanyak 9. Tapi yang dimaksud oleh soal nomor 4 adalah 3 saja, yaitu 1, 3, dan 9. Sehingga anggota himpunan D ada sebanyak 3 saja. Nah, seperti itu ya cara penyelesaian dari menghitung banyaknya anggota himpunan. Sebelum video ini saya akhiri, ini sudah saya siapkan 4 buah latihan soal untuk kalian dengan konsep
atau cara yang sangat mirip sebetulnya ya dengan yang tadi sudah kita bahas. Silakan ini dicoba untuk menguji seberapa paham kalian dengan materi yang sudah tadi saya sampaikan. Semoga bisa memahami dengan baik. Bila ada yang nanti masih mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.